Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dial Faryal Aslam, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa H1 A117074. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang memiliki metode penelitian kualitatif. Baiklah, pertama kita akan menjelaskan bagaimana komponen dari jurnal ini. Jurnal ini cukup tebal, berisi 20 lembar halaman dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boyolali dalam program Corporate Social Responsibility oleh PT Sidomuncul, studi kasus program Desa Rempah di Kecamatan Ampel. Jurnal ini ditulis oleh Panji Satria Pratama, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. Baiklah, kita masuk ke bagian isi jurnal. Jurnal ini membahas tentang program Corporate Social Responsibility oleh PT Sidomuncul sebagai salah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Sidomuncul, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boyolali. Di sini, PT Sidomuncul merupakan salah satu perusahaan yang mengaplikasikan kegiatan CSR, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam program Desa Wisata Rempah dan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Program ini bertujuan untuk memberikan masyarakat stimulan sehingga meningkatkan ketertarikan pengelolaan budidaya rempah dengan bantuan bibit tanaman seperti jahe dan kayu manis oleh PT Sidomuncul. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan terkait program Desa Rempah di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, serta mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi proses dari program kepemberdayaan di Kabupaten Boyolali. Penulis juga menggunakan subbab yang berisikan teori. Teori pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Yang maksudkan dari pemberdayaan masyarakat ialah kegiatan atau langkah-langkah untuk mengubah masyarakat pada awalnya kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Yang kedua adalah pendekatan pemberdayaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan zero sum yang digunakan sebagai analisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai program Desa Rempah di Kecamatan Ampel, Boyolali. Di sini pelaksanaan pemberdayaan program Desa Rempah dalam pelaksanaannya terdapat 2 program bantuan, yaitu yang pertama oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. Kemudian pelaksanaan dari Corporate Social Responsibility oleh PT Sidomuncul sendiri. Hasil dari program Corporate Social Responsibility ini salah satunya adalah terjalannya kerjasama serta tanggung jawab sosial antara Sidomuncul sebagai pihak swasta dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan hasil rempah nantinya, baik sebagai pemasok kebutuhan bahan baku rempah kepada Sidomuncul ataupun dikelola sendiri sebagai kebutuhan masing-masing. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana minat dan minat masyarakat terhadap program ini? Nah, program ini pada awalnya memiliki tingkat minat masyarakat yang sangat tinggi, cukup tinggi. Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program Desa Rempah dapat dilihat dari kedua desa, yaitu Desa Gladaksari dan Desa Kaligentong. Berbagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tersebut, yang antara lain seperti karena masih terdapat lahan yang luas dan juga masyarakat tersebut dapat menggunakan peralatan oleh Sidomuncul ataupun dari bantuan lainnya untuk menunjang produksi masyarakat, sehingga menjadi nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Dari berbagai program yang dilaksanakan, bagaimana dengan kepuasan masyarakat? Tentu saja minat masyarakat sudah tinggi. Apakah masyarakat sudah terpuaskan oleh program ini? Ternyata setelah ditelusuri oleh penulis, pada pelaksanaan pemberdayaan program Desa Rempah, kepuasan masyarakat masih sangat minim disebabkan oleh belum sepenuhnya terserap
sosialisasi yang dilakukan oleh PT Sidomuncul. Kemudian kurang meratanya pelaksanaan program pemberdayaan ke seluruh masyarakat di kedua desa menjadi penyebab kurang tertariknya masyarakat untuk melanjutkan ataupun sekedar mencoba program tersebut. Dari penelitian yang sudah dijelaskan, penulis memaparkan dalam penutupnya, yaitu sebuah kesimpulan. Yang pertama, program Desa Rempah Corporate Social Responsibility PT Sidomuncul dilaksanakan di 2 desa, yaitu Desa Gladaksari dan Desa Kaligentong. Mata pencarian masyarakat di kedua desa mayoritas adalah sebagai petani, sehingga budaya dan kultur masyarakatnya sudah terbiasa mengelola lahan di wilayah mereka. Faktor yang menghambat pelaksanaan program Desa Rempah Corporate Social Responsibility oleh Sidomuncul antara lain, yang pertama, tidak sesuainya waktu program pemberdayaan Desa Rempah dengan kondisi cuaca dan iklim. Kemudian, kuantitas sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pihak PT Sidomuncul menjadi penghambat karena belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat. Ketiga, tidak adanya evaluasi serta penanganan langsung mengenai permasalahan setelah masa panen oleh pihak Sidomuncul sendiri yang merupakan fasilitator, sehingga menyebabkan tidak terpantau dan tidak adanya solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.